Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Boxplot dan Syntax. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ibnu Alamsah dengan NIM 445250088 dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Ulanageng Tirtayasa. Oke, kita akan membahas tentang Boxplot. Ya, apa itu sih Boxplot? Ya, Boxplot, diagram kotak atau garis, adalah grafik yang menampilkan ringkasan statistik 5 angka penting dari data minimum, Q1, median, Q3, dan maksimum. Boxplot membantu melihat pusat data, sebaran, dan pencilan atau outlier dengan cepat. Lalu, ya, yang pertama itu 5 angka ringkasan nih. Untuk melihat Boxplot ini, kita lihat pertama itu minimum. Ya, dari contoh ini misalnya 2, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Lihat, data minimum atau nilai terkecil, ya, bukan pencilan. Yaitu berapa? Minimumnya adalah 2. Ya. Lalu yang kedua yaitu Q1 atau kuartil 1. Persentil dari 25. Ya, persentil ke 25. Berapa hasilnya? Yaitu 5. Ya. Lalu median, ya, Q2 atau persentil 50. Ya, persentil 50. Ya, persentil 50. Kita lihat mediannya adalah 8. Nah, lalu yang ketiga Q3, yang keempat adalah Q3, kuartil 3, persentil ke 75. Berapa? Q3-nya adalah 12. Lalu maksimum, ya, nilai terbesar atau bukan pencilan. Ya, lihat nilai terbesarnya berapa dari data tersebut adalah 15. Lihat anatomi Boxplot, ya, dari contoh ini. Lihat kotak box, ya, kotak box ini, ya, atau nilai minimum yang menunjukkan, ya, rentang dari Q1 sampai Q3. Lalu, ya, yang kedua garis di tengah atau menunjukkan median ke 2 atau Q2 median. Whisker, ya, whisker ini yang ketiga ini menjangkau nilai minimum dan maksimum yang bukan pencilan. Lalu yang terakhir adalah titik di luar, ya, atau outlier pencilan. Yang ketiga, bagaimana cara membaca Boxplot? Yang pertama, lihat kita pusat data. Lihat garis tengah atau median, ya. Semakin ke kanan, median semakin besar. Lalu yang kedua, sebaran data. Lihat panjang kotak, semakin panjang kotak, semakin besar sebaran data 50% data. Lalu variasi data, ya. Variasi data, lihat whisker. Jika whisker, variasi data semakin besar, 50% data di tengah. Lalu pencilan nih, pencilan atau titik outlier, ya, titik di luar whisker, ya, titik di luar whisker, data yang nilainya sangat kecil, ya, atau sangat besar dibanding yang lain. Lalu yang keempat itu langkah membuat Boxplot. Apa aja sih untuk langkah membuat Boxplot itu? Yang pertama, urutan data dari kecil ke besar. Ya. Lalu yang kedua, tentukan 5 angka ringkasan minimum, ya, Q1, ya, median, Q3 dan maksimum. Lalu yang ketiga kita hitung whiskernya Q3 sampai Q1, ya. Tentukan batas pencilan. Batas bawah nih kita lihat dulu. Q1 itu kurang 1,5 dikali whisker. Lalu yang batas atas Q3 ditambah 1,5 dikali whisker. Gambar Boxplot, ya, gambar Boxplot buat kotak Q1 sampai Q3, ya. Garis media whisker ke nilai minimum dan maksimum, bukan pencilan atau outlier. Lalu yang keenam itu titik di luar batas digambar sebagai pencilan outlier. Terus setelah itu kita lihat Syntax Boxplot di RS Studio, ya. Yang pertama itu Boxplot sederhana, ya, atau memiliki satu variabel saja. Artinya membuat Boxplot dan satu set data. Lalu yang kedua itu menambahkan judul, tabel, dan warna. Menambahkan judul, grafik tabel, sumbu, Y, ya, mana kotak dan warna garis. Lalu C itu Boxplot per kelompok atau membandingkan, ya, membandingkan distribusi data berdasarkan kelompok. Lalu yang keenam itu contoh pengaplikasiannya di dalam pendidikan, ya, bidang pendidikan itu untuk membandingkan nilai ujian antar kelas atau antar metode belajar.
Lalu yang kedua itu kelautan, menganalisis data tinggi gelombang, ya, suhu laut, arus dan lainnya. Lalu yang ketiga itu kesehatan, ya. Kesehatan itu untuk melihat distribusi data seperti untuk melihat tekanan darah atau berat badan dan lain-lain. Lalu bisnis, ya. Bisnis ini untuk membandingkan penjualan antar cabang produk atau periode waktu. Lihat untuk contoh hasil RStudio untuk box plot sederhana, hanya memiliki satu kotak saja, ya. Lalu yang kedua ini box plot per kelompok, memiliki dua kotak. Lalu kita lanjut ke syntax. Syntax itu atau secara singkatnya adalah kata dan struktur kalimatnya atau aturan menggabungkan kata menjadi kalimat bermakna. Lalu apa itu sih syntax? Ya, aturan yang mengatur susunan kata, frasa, dan klausa. Lalu apa elemennya? Elemen pokok sinteks adalah yang pertama itu kata atau words. Lalu ya frasa, ya, atau frasa itu kebendaan, ya, kata kerja atau kata sifat. Klausa memiliki subjek dan predikat. Lalu kalimat sentence. Kalimat sentence adalah gagasan lengkap. Lalu tipe struktur kalimat. Pertama kalimat tunggal, ya, satu klausa saja. Lalu yang kedua kalimat majmuk, dua atau tambahkan klausa setara, ya. Kalimat kompleks, satu klausa utama plus klausa bawahan. Lalu hubungan gramatikal, ya, dia memiliki subjek sebagai pelakunya, lalu sebagai objek penderitanya, dan predikat sebagai tindakannya, dan keterangan sebagai waktu dan fungsi dan pentingnya. Pertama yaitu untuk mengetahui kejelasan makna. Lalu yang kedua pengorganisasian ide, yang ketiga komunikasi efektif. Lanjut kita masuk ke dalam RStudio, ya. Setelah sudah masuk, ya, ke dalam datanya, kita ke ANOVA untuk mengambil datanya, ya. Ke ANOVA mengambil datanya. Kita ambil, ya. Masukkan datanya. Lalu kita install package pada tools ini, ya. Kita tunggu dulu. Oke, sudah keluar. Kita pada bagian package kita tulis nih bagi datanya, yaitu di versi. Kita install. Oke. Kita masukkan data yang lain. Nah, lalu kita install kembali. Install package, kita masukkan datanya. Masukkan, install, ya, yes. Setelah itu kita masukkan data yang ketiga, ya. Data yang ketiga.
kita tools ya, tools, install package, tools, install package, tulis ya, wh res statics, sini sudah ada statics, install, yes. Lalu kita run. Kalau sudah, kita masukkan data selanjutnya, yaitu ya, data preparation. Kita masukkan. Kita masukkan. Lalu kita run. Sudah keluar ya datanya, sudah keluar. Kita masukkan data selanjutnya ya, kita masukkan data selanjutnya ya, level. Masukkan, lalu kita run. Setelah itu kita masukkan datanya kembali. Lalu kita run. Keluar ya datanya. Kembali kita masukkan data selanjutnya. Pada summary stage kita masukkan datanya. Lalu kita run ya. Ya keluar datanya ya. Kita lanjut ke visualization. Lalu kita run. Di sini error nih, kita komen A, lalu run. Ya, di sini sudah keluar nih. Ya, di sini disebut dengan ya, di sini ya keluar ya datanya, tabelnya. Ada garis tengah tabel median ya. Garis horizontal ya, di tengah kotak menunjukkan median nilai tengah dari data ya, TRT2 dan TRT1. Nah, kotaknya itu atau interval kotak ini mewakili 50% ya, 50% data bagian tengah. Batas bawah kotak Q1 25%, data berada di bawah nilai ini. Lalu batas atas kotak Q3 75%, data berada di bawah nilai ini. Lalu tinggi kotak menunjukkan seberapa tersebar data tersebut. Terlihat kelompok CTR memiliki variasi data yang cukup lebar dibandingkan TRT2. Lalu garis vertikal ini ya, garis yang memanjang ke atas ke bawah ya, menunjukkan rentang data di luar 50%, bagian tengah namun tetap dianggap normal ya, bukan ekstrim. Lalu 4 titik hitam ya, 4 titik hitam ini outlier ya. Pada kelompok TRT1 ya, 4 TRT1 terdapat 2 titik hitam nih, 2 titik hitam di atas garis whisker ya, ini disebut dengan outlier atau pencilan. Artinya ada 2 tanaman ya dalam kelompok treatment 1 yang memiliki berat jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman yang lain. Oke, lanjut kita masukkan data yang lain.
masukkan. Datanya sudah keluar, ya. Kita masukkan kembali, ya, data selanjutnya. Data selanjutnya yaitu ini, ya. Kita masukkan kembali CTLC. Oke, kita masukkan ke sini. Masukkan datanya, V, ya, sudah. Lalu kita run. Terang, ya, terang, lalu error nih di sini, datanya error. Maka kita cara mengatasinya adalah dengan cara Ctrl A, lalu kita run, ya. Nah, di sini nih datanya keluar, ya, terusnya keluar. Ini pada garis diagonal lurus, ya, pada garis diagonal lurus ini grafik dia melintang secara diagonal, artinya memiliki distribusi normal teoritis, ya. Jika data kamu sempurna mengikuti distribusi normal, maka semua titik hitam akan tepat berada di atas garis ini. Lalu titik-titik hitam nih, titik hitam atau data. Titik-titik ini adalah nilai aktual dari data penelitian, ya. Mengikuti garis, terlihat sebagian besar titik mengikuti atau berada sangat dekat dengan garis diagonal, ya. Ini dikasih kuat bahwa data kamu berdistribusi normal. Lalu penyimpangan ujung, ya, ada sedikit titik di ujung, ya, di ujung kanan atas yang agak menjauh dari garis, ya, namun masih dalam batasan yang wajar. Area biru ini atau area biru, ya, ini area biru, area berwarna di sekitar garis adalah pita kepercayaan, ya, atau confidence bands, ya. Selama titik-titik data masih berada di dalam area biru ini, ya, di area ini, maka asumsi normalitas biasa dianggap terpenuhi. Nah, pada grafik kita ini hampir semua titik berada di dalam area, ya. Lalu kita masukkan nih. Selanjutnya, ya, masukkan data yang lain. Oke. Ini. Oke, kita run. Sudah keluar data. Kita masukkan data yang lain. Nah, masukkan data yang lain. Kita run. Masuk, ya, datanya. Masukkan data yang selanjutnya, ya. Dari sini kita masukkan, ya. Lalu kita run. Nah, di sini plotnya keluar, ya. Plotnya keluar. Kita lihat, ya. Lihat kelompok CTR, ya. Ini kelompok CTR, TRT1, TRT2. Nah, pada kelompok CTR ini atau kontrol ini, titik data mengikuti garis diagonal, ya, dengan sangat baik, dan semuanya berada dalam pita biru, ya. Artinya apa? Data kontrol berdistribusi normal, ya. Lalu pada kotak kedua ini TRT1, yaitu meskipun ada sedikit titik yang agak menjauh dari area ini, ya, dan ini, ya, dari garis ujung di bawah dan di atas titik, ya, di bawah atas titik ini, ya, tersebut masih berada di dalam area abu-abu atau biru. Ini menunjukkan apa? Distribusi masih dianggap normal. Lalu yang kelompok ketiga, ya, TRT2, titik data terlihat sangat konsisten mengikuti garis lurus, menandakan distribusi normal yang sangat baik. Lanjut, kita masukkan data yang selanjutnya. Lanjutkan masuk selanjutnya, yaitu plot model, ya. Kita masukkan semuanya. CTL,
masukkan. Ya, lalu kita run. Ke sini kita run. Nah, datanya keluar. Ya. Datanya keluar yaitu plot residual phase fitted nih, ya. Artinya apa? Jadi fitted residual phase fitted ini atau fitted PLS ini sumbu X nih. Sumbu X ini adalah nilai rata-rata prediksi, ya, untuk setiap grup CTR, ya, CTR, TRT1 dan TRT2. Itu sebab titiknya, ya, terkumpul dalam 3 kolom, 3 vertikal, ya. Residual itu sumbu Y, ya. Sumbu Y ini adalah selisih antara nilai asli dengan nilai prediksi, ya. Jika titik berada di angka 0, ya, berarti prediksi model itu sangat akurat. Nah, lihat pada grafik ini, ya, garis merah horizontal terlihat merah di tengah, lihat tengah merah hampir sepenuhnya lurus dengan sejajar dengan angka 0, ya, dengan angka sejajar 0, ya. Ini adalah indikator yang sangat bagus bahwa hubungan dalam model kita ini, ya, bersifat linear, ya. Lalu sebaran titik atau homogenitas, ya, perhatikan sebaran titiknya, ya, sebaran titik pada kolom kiri, tengah dan kanan. Dan ketiganya memiliki rentangan penyebaran dari data. Labanang, are you ready?